Ujojua, salam. Apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai Industri 4.0 atau Industry 4.0. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena kita sekarang berada dalam era Industri 4.0 atau era Industri 4.0. Jadi mau nggak mau, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apakah Industri 4.0 itu. Ada 4 poin utama atau bisa juga dipandang sebagai 4 ciri utama tatanan Industri 4.0. Yang pertama adalah interkonektivitas, yang kedua adalah transparansi informasi, yang ketiga adalah bantuan teknis, dan yang keempat adalah desentralisasi keputusan. Interkonektivitas itu berbicara mengenai kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia dan berkomunikasi satu dengan yang lain melalui Internet of Things. Kalau kita sebut Internet of Things, berarti manusia tidak terlibat di situ, hanya mesin, perangkat, dan sensornya. Dan bisa juga melalui Internet of People, berarti manusia terlibat di situ. Itu yang dimaksud dengan interkonektivitas. Transparansi informasi, kemampuan daripada teknologi Industri 4.0 ini itu mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para operator bisnis untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem digital Industri 4.0 itu memberikan visualisasi informasi yang komprehensif yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan memecahkan masalah yang mendesak dengan singkat atau dalam waktu singkat. Kedua, kemampuan sistem digital Industri 4.0 itu membantu manusia dengan mengambil alih tugas-tugas yang melelahkan, tugas-tugas yang tidak menyenangkan, dan tugas-tugas yang tidak aman. Yang keempat, desentralisasi keputusan. Teknologi Industri 4.0 itu memampukan untuk mengambil keputusan sendiri dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Hanya jika ada gangguan, adanya tujuan yang bertentangan, dan kasus-kasus pengecualian, maka tugas dieskalasikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita lihat sekarang, interkonektivitas, desentralisasi keputusan, transparansi informasi, dan bantuan teknis, semuanya mengarah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Keputusan yang tepat itu berarti berbicara keputusan yang tepat dari segi waktu, dari segi spesifikasi, maupun dari segi biaya. Nah, bagaimana dampaknya Industri 4.0 ini bagi teman-teman? Nah, untuk menjelaskannya saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya katakanlah sekarang teman-teman seorang supervisor, seorang supervisor dalam organisasi atau perusahaan. Sebagai supervisor, tentu teman-teman diharapkan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, misi Industri 4.0 dan misi sebagai supervisor itu identik. Di satu sisi, perangkat, mesin, sensor yang ada, yang terhubung satu dengan yang lain secara Internet of Things dan Internet of People, itu merupakan alat yang sangat berguna bagi supervisor untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, keterampilan kesupervisoran seorang supervisor yang berkualitas dan mumpuni tentu sangat menolong dalam proses desain interkonektivitas daripada mesin, perangkat, sensor, dan manusia. Sehingga ketika terhubung dan terkoordinasi secara Internet of Things ataupun Internet of People, itu terhubung untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, yang diekspektasikan, yaitu keakurasian keputusan. Jadi kalau boleh kita katakan demikian, kalau semua Industri 4.0 itu kita sebut hal-hal teknis di luar keterampilan kesupervisoran, maka keterampilan kesupervisoran seorang supervisor itu adalah hal-hal non-teknis. Nah, dampaknya apa bagi teman-teman? Dampaknya bagi teman-teman, mau tidak mau dalam Industri 4.0 ini teman-teman harus meningkatkan keterampilan supervisor, keterampilan manajerial, dan keterampilan pengambilan keputusan. Dan satu lagi, ada konsekuensi daripada Industri 4.0. Industri 4.0 itu tidak membatasi area kerja hanya di satu lokasi, tetapi area kerja bisa berada dalam lokasi yang berbeda-beda, bahkan beda benua. Tapi yang terhubung dan terkoordinasi secara digital.
Jadi kalau kita sebagai contoh tadi supervisor, ya tentunya yang keempat, kita harus meningkatkan keterampilan kita dalam mengkoordinasi bukan hanya mereka yang ada secara fisik dalam satu area bersama kita, tetapi juga mereka yang tidak secara fisik bersama dengan kita yang berada di berbagai tempat atau lokasi di muka bumi ini. Demikian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk melihat DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya, serta like, komen, share, dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman senantiasa memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu kembali dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.